Halo guys, di sini kita semua berenam akan membahas mengenai gaya kepemimpinan. Nah, di sini aku sebagai moderator, perkenalkan aku Widya Yuningsi dengan NIM 44221498 dan teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Ira Kartika Buana dengan NIM 44220384. Halo, aku Anita Septiani dengan NIM 44220393. Halo, aku Ririn Dwi Apriliana dengan NIM 44220863. Halo, aku Michelle Dwi Anggraini dengan NIM 44220562. Hai, perkenalkan nama aku Michelle Aika Anggraini dengan NIM 44221781. Silakan menyaksikan video kita. Hai semuanya. Halo. Selamat datang di obrolan kita berenam nih di siang hari ini. Hari ini kita bakal bahas soal topik yang sering banget nih kita temuin dalam dunia organisasi. Oh my god! Wow! Nah, bahkan di keseharian kita juga kita sering tahu nemu topik ini, tapi terkadang kita juga suka bingung apa sih yang kita tahu gitu tentang kepemimpinan. Wah, ini nih topik berat tapi kerasa banget di kehidupan organisasi maupun kehidupan sehari-hari. Apalagi pas udah turun langsung jadi panitia acara, pasti langsung terasa bedanya siapa yang beneran bisa jadi pemimpin, siapa yang bisanya duduk-duduk doang. Setuju banget, Tra. Kadang nih, orang tuh berpikir pemimpin itu yang paling tinggi jabatannya. Padahal kan belum tentu loh dia yang paling bisa ngarahin atau ngasih semangat ke tim. Yap, secara teoritis juga gitu kok. Di makalah yang kita bahas ini, kepemimpinan tuh didefinisikan sebagai proses mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama secara sukarela buat capai tujuan bersama. Nah, hal ini juga sejalan nih sama pendapat dari Hasibuan tahun 2020 yang mengatakan kepemimpinan itu adalah seni mempengaruhi orang lain agar mereka bersedia bekerja secara ikhlas dan penuh semangat untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Tapi kan gaya kepemimpinan tuh banyak ya. Dan pastinya kan gak semua orang cocok pakai gaya yang sama. Gimana tuh? Nah, bener juga sih Rin. Aku tuh pernah ikut organisasi gitu ya. Dan tiap pemimpin tuh beda-beda pasti gayanya. Ada yang tegas banget, ada yang santai tapi timnya tuh kompak. Ada juga yang suka ngajak ngobrol satu-satu biar dekat satu sama lain. Gaya itu juga harus sesuai sih sama situasinya. Nah, itu karena kepemimpinan tuh nggak berdiri sendiri loh guys. Jadi ada banyak faktor yang ngaruh ke gaya sama efektivitas dari kepemimpinan seseorang, seperti faktor dari diri kepemimpinannya itu sendiri, kayak kecerdasan emosional, integritas, sama gaya komunikasinya. Terus nih, ada juga faktor situasi organisasinya. Misalnya tuh, budaya kerja, struktur tim, sama kondisi lingkungan. Nah, itu semua ngaruh ke gaya mana yang cocok untuk dipakai. Selain itu, konteks organisasinya juga ngaruh banget. Mulai dari budaya kerja, ukuran tim, dan stabilitas lingkungan. Situasi ini yang bikin gaya kepemimpinan harus bisa disesuaikan. Gak bisa maksa pakai satu gaya untuk semua kondisi. Itu dulu. Baterainya apa? Iya, harus dicas sendiri. Oh, okay. Hitam. Kita adalah Pause dulu aja Geng nih. black. nih, jangan Stop it. Get some help. Dan jangan lupa nih, karakteristik bawahan juga penting. Kalau timnya udah mandiri, gaya kepemimpinannya bisa lebih santai. Tapi kalau timnya baru, pasti perlu arahan dan bimbingan yang lebih ekstra. Nah, makanya Siagian tahun 2019 menjelaskan kepemimpinan yang efektif itu yang bisa nyesuaiin gaya sama kebutuhan timnya. Oh iya, komunikasi dan relasi sosial ternyata juga penting banget loh buat pemimpin. Soalnya, pemimpin harus bisa bangun komunikasi dua arah. Jadi bukan cuma ngomong doang, tapi juga dengerin apa yang disampaikan timnya. Kalau komunikasi dua arahnya jalan, tim merasa dihargai dan suasana kerja juga jadi lebih terbuka dan suportif. Nah, suasana kayak gitu tuh ngaruh banget ke efektivitas kepemimpinan. Soalnya, tim jadi lebih nyaman, lebih semangat, dan kerjanya juga lebih kompak.
Setuju. Nah, selain itu, budaya organisasi itu juga ngaruh banget nih ke gaya dan efektivitas kepemimpinan. Soalnya, nilai-nilai sama norma yang ada di organisasi itu ibaratnya kayak patokan. Gimana pemimpin berinteraksi sama timnya. Misalnya nih, kalau di organisasi yang budayanya kolektif, pendekatan yang partisipatif biasanya lebih cocok. Jadi pemimpin nggak jalan sendiri, tapi ngajak tim buat ikut, mikir bareng, ngambil keputusan bareng. Nah, itu bikin timnya jadi lebih kompak dan kerjasamanya juga lebih kuat. Nah, ngomongin soal gaya kepemimpinan nih guys, yang sesuai dengan situasi. Jadi kepikiran deh, kalau sebenarnya tuh teori kepemimpinan tuh apa aja sih? Kalau menurut makalah yang kita bahas hari ini, ada 4 teori utama nih. Yang pertama, teori sifat, perilaku, kontingensi, dan yang paling kekinian tuh transformasional. Transformasional ini lagi banyak dibahas karena cocok sama zaman sekarang yang serba cepat dan dinamis. Tapi transformasional tuh yang kayak gimana sih? Nah, transformasional itu intinya pemimpin yang nggak bisa Transformasional itu intinya pemimpin bisa ngasih inspirasi, punya visi jelas, dan bisa bangun kepercayaan sama tim. Jadi nggak cuma nyuruh doang, tapi dia juga bisa mendorong anggota tim buat berkembang dan percaya diri. Kayak membakar semangat gitulah. Aduh, itunya mati. Transformasional itu intinya pemimpin yang bisa ngasih inspirasi, punya visi yang jelas, dan bisa bangun kepercayaan sama tim. Jadi yang nggak cuma nyuruh doang, tapi dia juga bisa mendorong anggota tim buat berkembang dan percaya diri. Kayak membakar semangat gitulah. Nah, ini juga sejalan nih sama yang dijelasin Umar pada tahun 2021. Kalau pemimpin transformasional itu mampu bangun motivasi dan loyalitas lewat pengaruh personal dan juga komunikasi yang efektif. Ibaratnya bukan cuma kapten kapal, tapi juga motivator tim sepak bola ya. Stop it. Get some help. Iya, dan yang menarik ternyata ada penelitiannya juga loh. Jadi, penelitian di Indonesia salah satunya Anggreynia tahun 2024 nunjukin kalau pemimpin transformasional bisa ningkatin manajemen kinerja organisasi, apalagi di era industri 4.0 yang makin kompleks. Aku juga ngerasain banget sih kalau kayak gitu. Dulu pas aku jadi ketua divisi, aku nyoba deket nih sama anak-anak tim. Sering ngobrol santai, dengerin ide mereka juga. Ternyata hasilnya malah makin bagus. Nah itu, berarti faktor-faktor pribadi pemimpin juga ngaruh ya. Kayak kecerdasan emosional, integritas, dan kemampuan komunikasinya. Betul, dan nggak cuma dari pemimpin aja nih guys, tapi juga dari situasi organisasinya, karakter, anggota tim, dan sampai budaya kerja yang berlaku. Berarti kita nggak bisa dong pakai satu gaya kepemimpinan buat semua kondisi. Exactly, makanya ada teori kontingensi juga. Dia bilang gaya kepemimpinan tuh harus disesuaikan sama konteks. Kalau timnya baru, mungkin kepemimpinan harus lebih arahin. Tapi kalau timnya udah solid, cukup diawasin aja sih. Dan semua itu bisa banget nih kita pelajari lewat berbagai sumber. Contohnya, kayak di makalah kita ini nih, kita pakai metode studi pustaka. Jadi, kita kumpulin data dari jurnal, buku ilmiah, dan artikel yang relevan. Terus nanti disimpulin secara deskriptif, kualitatif. Wih, jadi secara nggak langsung kita juga belajar ya tentang kepemimpinan hari ini loh. Iya dong pastinya, karena kesimpulannya udah jelas banget nih. Pemimpin yang efektif itu bukan yang paling keras, tapi yang paling bisa beradaptasi sama kondisi dan ngerti orang-orang yang ada di tim pemimpinnya. Dan jangan lupa, dia juga harus bisa jadi inspirasi, bukan malah jadi tekanan. Oke, jadi intinya pemimpin tuh bukan cuma duduk di kursi, tapi juga berdiri paling depan pas timnya butuh, gitu kan? Setuju banget Tira, keren banget analoginya. Nah, oke deh teman-teman. Jadi kan obrolan kita nih hari ini soal kepemimpinan. Semoga bisa jadi inspirasi buat kalian semua yang sedang aktif di organisasi dan siap untuk masuk kerja nantinya. Dan intinya kenali dirimu, kenali timmu, dan jadilah pemimpin yang relevan. Setuju! Bye!
Sekian dari kami semua kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.